Banyak kok cewek yang jatuh cinta dengan mereka, tapi mereka punya komitmen. Banyak, siapa bilang enggak? Waduh, ini rame nih cewek yang suka ini. Tapi mereka sudah pilih apa? Pilih Yesus, pilih apa, Bunda Maria. Jadi kita harus lihat contoh dan teladan. Kita lihat contoh dan teladan dari keempat frater ini. Mereka tidak rasa rugi, mereka tidak apa pikir, aduh, saya punya rumah ketinggalan, saya nggak punya motor, saya nggak punya apa, rumah, saya nggak punya cewek, saya makin banyak. Jadi frater itu benar loh, frater, nanti lihat ya. Saya kemarin tuh frater diajak oleh apa, sekelompok wanita yang usianya sudah seusia saya, mereka belum punya jodoh. Kami ketemu, kami sharing sama-sama. Banyak frater, nanti lama-lama ini kan nanti kalau frater mereka udah keluar, sudah mulai berkarya, justru banyak pujian, nanti cium pipi kiri, cium pipi kanan, kalau ketemu, halo bruder, halo frater, apa kabar, gitu. Makin banyak. Tapi kalau jadi person, siapa yang mau cium pipi hitam begitu? Ya, kok orang pikir-pikir lagi. Nah, tapi kalau jadi frater, jadi bruder, walaupun jelek nih, pipinya tuh kalau bisa dicium, disayang lagi. Minta apa aja der, pasti mau tahun baru. Tahun baru tuh dapat amplop banyak loh, apalagi nanti jadi pastornya baik, jadi pastor yang baik, jadi apa? Pastor yang sederhana, rendah hati, punya kesaksian hidup yang baik. Mas senang sekali gitu. Jadi sesi pertama ini tidak ada rekayasa ya frater ya, para frater. Saya tidak suruh datang ke sini ya. Jangan sampai mereka pikir ini bruder nih suruh frater datang. Tahu-tahu tidak ada, karena rahmat Tuhan mereka mau datang. Lalu sedikit nanti dia bertanya, di seminar itu kayak apa sih, didik orang kayak gimana. Jadi nanti mereka bertanya, para frater menjawab. Supaya bagus juga. Oke, sesi pertama langsung saya kasih ke, karena ini Bayu mau masuk seminar, jadi mungkin saya langsung kasih ke Bayu. Perkenalkan para frater yang dari seminari. Nama saya Ignatius Ranget, biasa dipanggil Bayu. Saya kelas 3 SMP, bentar lagi lulus SMA, makanya saya masuk. Makanya saya bentar lagi masuk. Keinginan saya pengen masuk seminari menengah. Ya tapi nggak tahu saya seminari mana. Saya juga ingin masuk seminari menengah. Kata betul sih seminari Bogor, makanya saya terpanggil untuk menjadi pastor juga. Saya terinspirasi dari musinyur, pastor-pastor yang berkarya dimanapun. Dan saya bertanya, bagaimana sih hidup di seminari itu? Lebih ketat dari sini atau lebih ketat di sini? Ya, terima kasih. Siapa tadi namanya? Bayu. Ya. Hidup di seminar itu gampang-gampang susah kalau dibilang. Kalau kita bisa ngikutin arus, pokoknya kita tuh ikutin waktunya aja, sudah diatur semuanya tuh. Jadi hidup di seminar itu udah ada waktu untuk makan, ada untuk belajar, ada untuk rekreasi, ada untuk cuci baju, ada. Jadi sebenarnya tuh waktunya tuh udah jelas mau, dan itu sudah tertata sungguh, jadi supaya kalau misalnya jadi romo berikutnya bisa tahu ngatur waktu gitu di seminari. Jadi sudah mulai diajarkan dari seminari, itu salah satu kelebihannya. Itu mungkin ada lagi yang mau tambahkan. Oke, ini lanjut. Rutinitasnya bangunnya itu jam 5 kurang 15. Habis bangun mandi, lalu pokoknya bersih-bersih, mandi, habis itu jam 5:30 pas itu mulai misa. Tiap hari itu ada misa. Misanya tuh kalau di Seminari Mertoyudan tuh ada 300-an anak, hampir 300.
cuman hari Rabu saja, Rabu sama Minggu baru misalnya 3 anak kumpul. Tapi kalau hari biasa itu hari Senin sampai Sabtu kecuali hari Rabu sama hari Minggu tuh misalnya di kapel masing-masing, ada rumahnya masing-masing. Habis misa itu paling jam 6 lalu makan pagi, makan jam setengah 7 sampai jam 7 kurang 15 mulai sekolah. 7 kurang 15 sampai jam setengah 1 sekolah. Sekolahnya di seminari. Dia ada guru sendiri di Seminari Mertoyudan. Tapi kalau di Seminari Stella Maris itu sekolahnya gabung ya, kalau nggak salah. Jadi gabung sama Budi Mulia. Cuma kalau nggak salah juga tuh Seminari Mertoyudan, cuman Seminari Mertoyudan yang sekolahnya di jalur seminari, yang lainnya digabung sama SMA luar. Lalu dari situ sampai jam setengah 1, lalu makan siang sampai jam 1, lalu habis itu jam 1 sampai jam 2 itu waktu bebas, boleh nyuci, boleh nyetrika, boleh apa aja sampai jam 2 itu untuk kelas yang pertama, kelas 0 itu kegiatannya tuh istirahat, wajib tidur siang atau biasa bahasa Latin itu siesta. Nanti di seminari diajar bahasa Latin, jadi banyak kata-kata yang pakai bahasa Latin. Jam 2 itu siesta atau tidur siang itu sampai jam 3. Kalau kayak saya sama 3 teman ini itu karena udah kelas 1, kelas 2, kelas 3, jam tidur siang itu udah nggak wajib. Jadi biasanya tuh diisi sama olahraga atau waktu latihan musik. Ada latihan musik. Jadi sebenarnya itu alat musiknya lengkap. Nanti belajar musik terserah apa aja, violin, biola, segala macam gitu. Habis itu sampai jam 3, lalu kerja tangan kayak menyapu, ngepel sampai jam setengah 4 sampai jam 5 itu waktu bebas. Selesai itu jam 5.15 sampai jam 6 itu kayak begini, rohani sore. Itu kadang ada bacaan rohani atau baca kisah-kisah Santo Santa atau apa. Lalu pokoknya yang menyangkut tentang rohani. Lalu habis itu jam 6 sampai jam 7 belajar atau disebutnya studi 1. Jam 7 sampai jam 8 jam 7 sampai setengah 8 makan malam, setengah 8 sampai jam 8 studi 2, belajar lagi jam 8 sampai jam 9. Terus jam 8 sampai jam 9 itu studi 2, jam 9 itu mulai acara dinamika. Biasanya ada kumpul satu angkatan atau biasa tergantung ada acara angkatan atau tidak. Kalau tidak biasanya ada rohani malam itu atau sebutnya kompletorium 2 malam jam 10. Pokoknya terus tidur paling maksimal itu jam setengah 11. Nah, terus tadi kan sampai jam 10. Tadi kan rohani malam dari jam 11 sampai jam 10. Nah, jam 10 sampai setengah 11 itu di Seminari Mertoyudan dan di seminari lain tuh diajarin yang namanya refleksi. Jadi pengalaman harian hari itu, apa yang kalian temukan, terus dicari apa kehendak Tuhan atas kejadian hari itu. Jadi direnungkan, diendapkan, terus ditulis dalam buku refleksi. Lalu setengah 11 baru tidur. Nah, caranya harian seperti itu. Sampai Senin sampai Sabtu, kecuali hari Minggu bangunnya lebih lama sedikit, 5.15. Ya, seperti itu. Tadi kan seputar kegiatan harian Barto. Tanya apa aja? Ini kan tadi sudah soal rutinitas.
Perkenalkan, nama saya Bartolomeo Suntegau, biasanya dipanggil Barto. Saya asal dari Papua, kelas 2 SMP. Saya mau nanya, kalau syarat-syarat menjadi pastor, budak atau romo gimana? Ya, Barto, syarat-syarat jadi budak atau imam itu tergantung sama kongregasi mana yang kamu tuju. Kalau misalnya kamu mau jadi budak MSA atau romo MSA, ya tergantungnya tadi ada apa namanya unsurnya dari itu. Ini kan pokoknya tuh niat awalnya itu ingin melayani, sama ada bukan risiko tapi konsekuensinya, yaitu tidak menikah. Nah itu dia, kalau misalnya kamu yang benar-benar niat jadi romo atau budak, ya seenggaknya itu ada nilai minimalnya itu ingin melayani, gitu aja. Silakan tanya. Perkenalkan, nama saya Leonardo Jeno, saya kelas 2 SMK, biasa dipanggil Jeno. Tanya apa aja yang berkaitan dengan menjadi pastor. Kasih kebanggaan. Ya, perkenalkan, nama saya Bagan. Nama saya Makasih Barangantara. Biasa dipanggil Bagan. Saya mau tanya dong, kalau di seminar itu belajar apa aja sih? Kalau di sehari Mertoyudan itu pelajarannya biasa, tapi tambah yang khusus tuh bahasa Latin, sejarah gereja. Oh ya, mengenai kitab suci perjanjian lama, perjanjian baru. Oh ya, sama ini bahasa Jawa. Ya, bahasa Jawa. Cuman itu. Oke, tanya. Perkenalkan, nama saya panggil Rusa Mumbai, biasa dipanggil Herman. Saya kelas 3 SMP. Tanya Yosi. Perkenalkan, nama saya Yanus Bernardus, biasa dipanggil Yosi, kelas 3 SMP. Saya mau nanya, kalau di seminari menengah diterimanya dari kelas berapa? Ya. Itu masuk ke KPP dulu, tapi terus kalau ada lagi namanya kelas KPA, kelas persiapan akhir. Jadi itu dari SMA masuk ke seminari menengah, baru 1 tahun di situ di seminari menengah, baru masuk ke seminari tinggi. Kalau di seminari kan kalau bangun telat, kalau bangunnya telat, bangun tidurnya telat, itu ada hukumannya nggak? Kalau di seminari Mertoyudan itu biasanya bangun telat itu 2 tahun. Kalau saya udah 2 tahun ya, 2 tahun di seminari itu tergantung sih. Kan ada romonya kan, romo pamongnya. Romo pamong itu kayak bruder yang kisah bruder nah itu. Jadi kayak pamong itu yang bertugas untuk ngawasin satu angkatan. Nah, kalau di
Kalau di angkatan saya tuh tergantung pamongnya. Biasanya pamongnya tuh ada yang bangunin, ada yang punya cara lain. Nah terus kalau hukuman sih biasanya biasanya kalau saya tuh nggak dikasih. Jadi romonya tuh kasih dari awal tuh udah dikasih tanggung jawab penuh. Kamu ngatur waktumu gimana gitu. Jadi kalau bangunnya telat, ya palingan nggak pernah dikasih hukuman, cuma dibangunin itu. Ada yang diketuk itunya bednya, tempat tidurnya supaya bangun. Nah kalau diketuk pas karena tidurnya di besi, diketuk kan kayak bunyinya duduk gitu. Jadi langsung bangun. Ya paling enggak gitu, atau enggak disentel sama romonya dari jauh supaya bangun. Tapi kalau untuk hukuman tuh kayaknya belum ada yang kena hukuman. Baik, para frater, terima kasih perkenalan singkat soal seminari Martoyuda. Nanti ada di brosur. Jadi tidak sia-sia juga ya para frater kesini. Tidak sia-sia, ternyata maksudnya kita tidak ada kontak-kontak atau setting-setting kerjasama. Tapi saya senang sekali bangga bahwa sebagian pemuda atau pemudi mereka masih pikir soal bagaimana kenikmatan dunia. Para frater ambil bagian dari kenikmatan yang tidak bisa diukur, dan itu luar biasa. Itu luar biasa sekali para frater. Kemarin waktu saya pulang ke Ambon libur, itu kata Monsinyur Andreas Solo begini. Beliau kan ulang tahunnya yang ke-100 ya. Beliau bilang hidup manusia itu tidak diukur dari berapa panjang usianya, tapi apa yang dia lakukan. Itu pertanyaan refleksi bagus sekali dan baik sekali, dan itu untuk para frater dan saya juga, kita semua sebagai orang Katolik. Tapi dari situ saya mau ajak ini anak-anak saya, mereka lihat ini Diki, frater Diki siapa tadi frater lupa? Boni, terus Theo, Jeffrey. Coba lihat 4 pemuda, mereka bukan nggak ganteng, cakep, mereka cakep. Tapi kecakapan mereka dan kegantangan mereka tidak persembahkan untuk sejenis wanita kayak si Sesni, si ini ya, atau Rini, enggak. Mereka persembahkan untuk Tuhan. Itu ternyata bagus. Dan ini orang-orang yang punya nilai hidup. Biasanya kalau orang yang hidupnya tidak punya nilai, memang beda ya fraternya. Kita kan punya nilai dan tujuan hidup. Bukan berarti bahwa kita masuk surga, tidak juga. Tapi paling tinggi kita beda dari orang lain. Tadi tuh mereka tanya kalau bangun terlambat ada hukumannya. Saya itu kasih hukum frater. Karena saya orang Maluku, jadi saya tidak bisa halus. Lenggang saya boleh slow frater, kalau saya hukum tuh bisa habis, dan itu baik supaya orang disiplin dan beda dari cara penampilan. Biasanya seminaris berkumpul dengan sekolah umum, beda antara langit dan neraka, dari inisiatif, dari cara bicara, dari etika dan budi pekerti beda. Kebanyakan orang kan berpikir gini frater, karena tidak adil. Etika dan sopan santun, moral itu ada di para biarawan. Seakan-akan orang awam itu tidak. Lalu kebohongan itu orang awam aja yang bisa buat, frater tidak, bruder tidak. Padahal itu kan semua ya, kebohongan, kemunafikan. Toh kalau frater atau bruder yang buat itu kayaknya nggak boleh. Padahal kita semua sama-sama mau, itu tanggung jawab kita bersama. Kita ini penjaga-penjaga kedisiplinan, penjaga-penjaga moral, gitu. Jadi tadi mereka tanya begitu frater, karena kalau terlambat bangun, kalau saya ngamuk frater, itu berarti Maluku saya kelihatan, gitu. Dan itu baik. Mungkin juga begitu, ada cara yang memang harus seperti itu. Sebetulnya hari ini nih saya marah besar loh para frater, jujur saya marah besar. Tapi kedatangan para frater ini membuat hati saya adem, hati saya jadi sejuk. Saya pikir, aduh, di saat saya lagi membara, lagi emosi, Tuhan kirimkan saya rahmat. Kirim saya frater-frater muda yang harus saya kasih contoh untuk mereka. Karena saya lagi marah nih betul-betul.
Saya lagi marah karena brother, bayangkan kita di seminari di biara itu kan umumnya kita diajak untuk mencintai orang dengan tulus ya. Tapi kalau ketulusan kita dihianati oleh orang, bagaimana itu perasaan? Ya toh, kita cinta dengan tulus loh, kita melayani mereka ini dengan tulus, brother. Bahkan Natalan kita nggak pikir keluarga kita. Coba kalian lihat para brother ini, Natal mereka nggak pikir keluarga mereka, mereka nggak pikir ini itu, bagaimana mereka punya waktu untuk orang lain. Jadi ketulusan dibalas dengan kebohongan itu sangat menyakitkan sekali. Lalu kalau kebohongannya tidak tangkap basah, kalau kebohongannya kita lihat nyata orang ini berbohong, itu kan menyakitkan ya, sesuatu yang menyakitkan. Jadi itu tidak baik. Jadi kita jangan menganggap remeh, biasa aja. Kan kalau bruder frater itu kan punya tugas untuk memaafkan. Itu kan tidak boleh seperti itu, ya toh? Gitu. Itu tidak boleh. Jadi sekali lagi para frater, terima kasih atas kunjungannya, sudah memperkenalkan sedikit tentang seminari Martoyudan. Kita berdoa dari antara mereka ini ada yang terpanggil untuk mengikuti jejak para frater. Ya, kita berharap, dan saya berharap nanti 4 tahun 5 tahun mendatang saya ketemu frater-frater sudah pakai jubah, ada yang pakai kapusin punya, ada yang pakai Dominikan punya, ada yang pakai Jesuit punya, siapa tahu ada yang pakai MSA punya juga. Ya kan, senang sekali pasti. Dan yakin frater, kadang kalau dipikir kita lebih dapat duit itu kita lebih dari pegawai negeri. Untuk menjelang Natalan itu biasanya kalau orang datang sumbang ke sini, frater, ini untuk panti ya, ini untuk bruder ya, ini begitu loh. Bukan hanya untuk Natalan, frater. Tanpa Natalan pun saya, Mama Diki, Bapak Diki ini udah lama, bukan baru, lama banget deh. Tanya deh, gampang banget kita mau apa tuh, gampang frater. Yang kita berjuang ini kan bagaimana kita harus menghayati panggilan. Tidak susah, mau celana, tapi maaf ya, saya orangnya tidak bisa resmi frater. Saya minta maaf, saya seperti ini. Acara resmi baru saya biasa dengan jubah, dengan ini. Tapi saya sulit sekali resmi-resmi. Tapi dalam hal mendidik saya tidak toleransi, terutama orang saat main pada jam doa, wah itu kau habis itu biar ada tamu lagi, itu kau dapat betul-betul itu harus mereka itu. Dan saya paling tidak suka orang bohong saya nyata-nyata tapi bilang tidak, itu saya tidak suka gitu. Jadi terima kasih, 5 tahun mendatang lagi saya sudah ketemu, sudah pakai jubah. Yang lain-lain frater, jangan pikir nona-nona, jangan pikir wanita-wanita kayak begini. Aduh, syukur-syukur frater kalau dandanannya nggak banyak. Kalau 1 bulan dia menghabiskan 10 juta, gaji kita berapa frater? Iya toh? Gaji kita 5 juta, dandanannya 10 juta. Lalu kalau setia lagi, kalau dandanan kita, uang kita sedikit, dia kan banyak, rata-rata kan selingkuh banyak gara-gara suaminya nggak punya ekonomi yang mapan. Banyak loh, mereka selingkuh. Lihat yang punya duit banyak, mereka selingkuh. Nggak mampu karena iman tadi nggak kuat. Lalu syukur-syukur lagi, aduh kalau dia bisa, ya istilahnya nggak punya karir, bisa masak, bisa cuci. Ini masak tidak, cuci tidak punya karir, yang bisanya buat anak aja. Jadi pikir-pikir baik-baik nanti. Ya, pikir. Saya sudah pernah keluar dari kongregasi dan saya pernah bekerja. Ternyata selama saya bekerja tidak ada orang yang telepon saya, frater, tidak ada yang telepon saya. Tapi setelah saya jadi bruder dari berbagai macam suku bangsa, mulai dari manapun semua telepon saya. Bruder, apa kabar? Bruder, gini. Aduh, udah nggak kuat makan itu, nggak tahu mau makan model apa. Sampai orang, jangan kita takut kalau nanti kita meninggalkan orang tua. Papa saya waktu masuk rumah sakit, itu biaya menghabiskan hampir 100 juta di Sorong. Saya tuh kebingungan. Ya kita patung-patungan. Ternyata Dokter Yakobus, Ibu Anastasia, orang-orang yang kenal kita tuh berada, Tuhan menjawab lewat orang lain. Mereka bantu, mereka kirim uang, mereka bantu. Dari situ saya merasa berarti sekali hidup saya. Kalau saya jadi hengki belum tentu. Tapi tergantung dari kita ya, Ter ya.
Misalnya kalau sudah jadi frater, misalnya frater ribu udah jadi frater, tapi lihat cewek masih tik-tik gitu lagi, ya, masih kepe mata maksudnya, main mata di dalam frater. Itu juga nggak boleh, ya. Misalnya kalau frater ini kan orang Papua tapi kan tinggal di Ambon, orang Ambon kan lagi pose, misalnya masih lihat cewek masih ila ala gimana. Itu juga nggak bisa. Nanti kalau umat datang, frater itu ada yang berhal sama aja, nggak jauh beda kok. Gitu. Jadi betul, melangkah jangan balik ke belakang, jalan lurus-lurus, pasti kok. Pasti. Saya juga sampai hari ini, saya juga tidak tahu apa bisa atau tidak, tapi saya berusaha berjuang juga. Kita sama-sama berjuang, saling mendoakan. Jadi sekali lagi terima kasih atas kunjungannya. Kami pasti saling mendoakan. Lalu emosi saya tuh langsung hilang sedikit-sedikit. Tadinya saya nggak mau lihat mereka bermuka. Saya tutup pintu kamar loh. Ya, pintu kamar saya nggak keluar karena marah saya. Saya boleh ngatakan papa saya itu lagi sakit, itu tanya itu Om Jenny yang antar itu. Papa saya itu lagi dalam keadaan istilah kasarnya tuh antara mati dan hidup. Saya pilih belain di sini. Tapi ternyata mereka tipu saya. Mereka bohong saya. Itu gimana itu, coba bayangkan, kecewa tidak? Ya, tapi itu tadi kita disiapkan untuk itu ya. Kita disiapkan untuk itu. Bayangkan kalau perhatian kita nggak mikir orang tua loh. Orang tua telepon aja kita lagi marah-marah, lagi ada tamu, lagi ada kunjungan, jangan telepon dulu. Apalagi kalau saya orang Ambon kan ngomongnya ceplos, apalagi kalau saya itu ceplos. Kalau sama orang tua, sama keluarga, brother, saya tidak pernah kasih ruang. Saya tidak pernah kasih ruang. Tanya tuh Om Jenny, itu dia jaga tempat saya. Sama ibu saya aja saya bilang, tanya itu Om Jenny, sama ibu saya bilang, kalau mama nggak bisa mengasihi orang lain, mama tidak bisa menghargai orang lain dan mengasihi orang lain, mencintai orang lain, mama angkat kaki dari tempat saya. Itu loh, itu syarat loh. Saya keras dengan mama saya. Maksudnya apa? Supaya kita ada rasa thank you dengan orang, kita ada rasa terima kasih dengan orang. Kita harus mengasihi orang lain. Itu ibu saya tuh, itu Om Jenny itu jadi saksi itu. Saya telepon bilang sama mama saya. Maksudnya apa? Kita harus mengasihi orang lain. Lalu ketika kita mengasihi, lalu cinta kita didustai dengan kebohongan, sakitnya bukan di sini, tapi langsung ke nggak tahu masuk di mana tuh, bingung. Gitu. Itu lalu kita harus punya rasa thanks, rasa menghormati. Saya waktu Om Jenny belum datang, dia baru 1 bulan, saya bilang sama mama saya, kalau mama nggak bisa menghormati orang lain, mama tidak pas dengan saya. Kita dua tetap bertolak belakang. Jadi kita harus punya prinsip, brother. Harus punya prinsip bahwa ketika bicara soal kemanusiaan, keadilan, menghargai orang lain, nilai hidup kita harus keras dengan orang, terutama untuk pendidikan anak. Biar mereka tahu. Kalau mereka tidak rasa tahu terima kasih sama manusia, sama Tuhan Allah pun tidak. Mereka tidak tahu rasa berterima kasih. Dan itu saya lakukan untuk ibu kandung saya. Saya bilang ke ibu saya dengan keras dan pedas. Akhirnya ibu saya sekarang ke Timika. Ibu saya lagi ke Timika ke Papua. Karena saya ultimatum. Kalau mama tidak bisa punya thanks dengan orang, mama tidak bisa mengasihi orang lain, mama tidak bisa menghormati orang lain, mama angkat kaki dari tempat saya. Begitu. Jadi orang yang tinggal dengan saya juga saya perlakukan seperti itu. Mungkin mereka pikir bohong, belain mereka loh. Sampai Natalan aja papa saya tuh lagi mau mati aja, saya lagi belain mereka. Tapi apa ya, bohongnya itu loh, bohong yang nyata. Kalau bohong gak nyata nggak apa-apa, bohongnya nyata gitu. Jadi itu tidak boleh. Oke, baik dulu. Pasti kalau saya ngomong gini frater udah tahu pasti ini bruder ini lenggangnya halus, tapi hati-hati juga ya, memang harus seperti itu gitu. Jadi selama saya masih di situ, saya kasih kebebasan frater, mereka mau dengan siapa saya kasih kebebasan. Tapi kalau nilai-nilai yang tadi hilang, waktu itu saya murka benar-benar. Itu maksudnya kejujuran itu ada di tangan kita semua, bukan hanya kaum berjubah. Baik, terima kasih. Kita semua berdiri sini. Saya mau foto nih frater dulu, kenang-kenangan. Hadap sini kali ya. Ada yang berdiri, ada yang duduk.